Ajak orang-orang Islam untuk berdiskusi dengan saya sekaligus supaya bertaubat seperti itu. Bertaubat daripada mengikuti nabi yang kena sihir seperti itu. Apakah kamu termasuk orang Islam? Yalah, saya orang Islam lah. Bagaimana kamu mengucapkan kalimat syahadat biar kami yakin bahwa kamu Muslim? Bisalah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sah ya Muslim ya, sah ya. Jangan nanti dibilang itu adalah orang Kristen yang menyamar. Katanya. Ya, begini. Gal very strong. Ya. Saya ini ingin mengajak kamu supaya kamu berhenti mengikuti Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu dalam satu riwayat disebutkan dia itu pernah kena sihir. Tahu? Pernah dengar tak ceritanya? Tidak pernah pula saya dengar, baru ini No. dengar. Pantesan kau masih Islam. Begini, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Bahwa orang yang beriman dan bertawakal itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh syaitan. Percaya? Tahu ayatnya? Tak tahu. Semua tak tahu ini. Oke, saya kasih tahu lah. Saya kasih tahu ya. Tertulis di dalam surat An-Nahl ya, ayat yang ke-99. Apa di situ dikatakan? Bahwa sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ada pertanyaan tidak di sini? Entah, saya tak nampak baca apa itu. Tak. Gimana? Sekarang saya kan tak ada data. Saya Iya, pun tak makanya tahu. oke, bisa coba dilihat di situ. Kalau kamu tidak percaya dengan saya, coba kamu cek di situ. Percaya, Surat. cakap Oke. aja apa. Oke, baik. Sini, saya kasih tahu nih. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99, sungguh setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Terus? Nah, poinnya adalah seandainya kamu orang yang beriman, maka tidak mungkin setan itu bisa mempengaruhi kamu. Betul? Betul. Oke, baik. Sekarang kita ke Muhammad. Nah, di dalam riwayat, Muhammad itu pernah terkena oleh sihir. Nah, secara logika, sihir itu datangnya dari syaitan, betul? Secara logika sihir tuh ya memang dari setan. Oke, dari setan. Nah, menurut ayat ini, tidak mungkin orang yang beriman itu kena pengaruh setan, betul? Betul. Nah, berarti Muhammad termasuk orang yang beriman tidak? Secara logika. Secara logika entah, saya pun tak tahu pasal saya manusia. Kita buat premis dulu ya. Kita buat premis. Premis yang pertama, orang yang beriman tidak mungkin bisa kena pengaruh setan. Ya, Premis kedua, ada orang terkena sihir. Kita tahu sihir datangnya dari setan, berarti dia kena pengaruh setan, betul? Ya, Berarti kesimpulannya bagaimana? Orang yang terkena pengaruh setan ini termasuk orang yang beriman tidak? tidak. Nah, itu cerdas. Nah, berarti apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Betul, yang nama Muhammad tapi bukan nabi yang Muhammad yang bernama. kau percaya nabi lah. Muhammad yang Anda percaya nabi. Apakah dia termasuk orang beriman? Saya takut lah nyebut nama nabi. Gimana nih kita diskusi nih, kita jangan membahas hal-hal yang bersifat imannya, jangan membahas hal-hal yang bersifat dogmatika, tapi kita membahas hal-hal yang bersifat ilmiah dan akademis, menggunakan akal dan logika kita secara sehat, betul?
Iya. Nah, Iya betul. sekarang kalau memang Muhammad nabi yang kau percaya sebagai nabi itu termasuk orang yang beriman, bagaimana mungkin dia bisa terkena sihir? Sedang Al-Qur'an berkata, orang yang beriman tidak akan bisa dipengaruhi oleh syaitan. Iya. Dah. Silakan. Jadi menurut akal sehat logika, apa ya tadi? Saya ini kalau cakap bahasa Indonesia agak susah sih. Iya, bahasa Malaysia saja kita ngerti, sama lah kita ngerti bahasa kita sama ngerti. Ayo. Bahasa Melayu. I speak Malay. Hmm. Terus menurut pikiran akal sehat kita, kan Nabi Muhammad kan kena sihir. Sihir itu kan datangnya pasti dari setan, betul? Iya, pelan-pelan loh, yang dari setan, betul. Berarti Jadi dia di bawah pengaruh sihir itu berarti dia kena pengaruh setan, betul? Iya, pengaruh setan. Sedangkan menurut Al-Qur'an tidak mungkin orang yang beriman itu bisa kena pengaruh setan. Iya, Kesimpulannya, bagaimana mungkin Muhammad termasuk orang yang beriman? tak mungkin. Nah, berarti kamu sudah percaya bahwa Muhammad tidak beriman? Kalau itu saya pun tak tahu lah ya. Nah, berat. Ini bagaimana ini kalau berat seperti Tempat saya tak nampak di alam nyata. Sekarang kan menurut bukan kita kan sama-sama tak bertemu dengan Muhammad. Anda kan dapat cerita-cerita tentang Muhammad bahwa Iya. Muhammad tuh orang yang beriman, ya kan? Dia orang. Coba di ayat mana yang disebutkan bahwa Muhammad tuh orang yang beriman? tak ada ayat lah berarti. Makanya itu. Sekarang bagaimana? Secara logis apakah kamu masih mengakui Muhammad termasuk orang yang beriman? Tak payahlah diakui lah. Dalam Tapi ginilah, tapi kamu cobalah bersaksi dulu. Aku bersaksi. tak sekarang nih Sekarang ni saya nak tanya. Banyak Bersaksi dulu. Aku bersaksi. Aku bersaksi Tidak ada nabi tidak ada nabi yang kena sihir yang kena sihir kecuali Muhammad. betul, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Ya. Kenapa Anda mengikuti satu-satunya nabi yang tersihir? Karena saya ikut agama Islam aja. Berarti cuma ikut-ikutan saja. Bukan ikut-ikutan. Berarti beragama Islam hanya sekedar ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, karena dah lahir original orang ibu kita yang Iya, tapi kan makanya justru karena bertemu dengan channel saya ini, bertemu dengan di sosial media seperti ini, makanya saya memberitakan kebenaran. Ikutlah Yesus, Jesus, jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa kamu malah nekat mengikuti nabi yang kena sihir? Nah, gitu loh pertanyaannya. Oke, I understand. Terus gimana? Boleh saya tanya tak? Apakah sekarang sudah berminat untuk meninggalkan nabi yang kena sihir? Itu saya belum bisa jawab. Tapi saya tak lama live karena di bawah tu pun ada nak naik guys. Tapi saya tanya satu, izinkan dulu untuk waktu saya. Oke, silakan. Saya nak tanya nih. Banyak akhir-akhir berapa hari ni lah saya tengok di sosmed TikTok lah rata-rata orang Indonesia kenapa dia live gini pasal-pasal agama gini, ada problem apa? Ya, dulu pernah datang seorang ulama dari India namanya Zakir Naik. Kemarin sempat dia mau ke Malaysia tapi ditolak karena Malaysia pintar. Terus? Iya, karena Malaysia kan umat Islamnya tinggal berapa persen? Tinggal 60 kan? Iya kan? Nah, kalau di Indonesia Islamnya masih banyak, masih 85. Kemarin tuh datanglah ulama itu, Zakir Naik itu. Dia bahas-bahaslah Kristen, dia bahas-bahaslah Bible. Ya kan? Dia fitnah lah bahwasanya katanya Jesus menubuatkan akan datang. Menubuatkan tahu tak? Membuatkan? Menubuatkan, prophesy.
Oke, oke. Dia apa namanya Sertifikat. aduh apa sih lupa apa bisa ya apa lupa. Dia mengatakan bahwa nanti akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad seperti itu. Terus dia memfitnah lagi bahwasanya Yesus itu seorang Muslim katanya. Dan segala macamnya. Nah, makanya ada jawaban lah dari Kristen, ya kan? Nah, orang Kristen menjawab. Nah, ketika orang Kristen menjawab, banyaklah Muslim kejang-kejang. Tahu kejang-kejang? Kejang gini lah. Banyak seperti itu. Nah, banyak kejang. Ketika orang Islam berbicara tentang Kristen, itu namanya dakwah katanya. Nah, ketika orang Kristen menjawab dan mengcounter balik, membalikkan bahwa itu tidak benar, itu namanya penistaan. Namanya penistaan agama, seperti itu. Siapa yang jaga orang Islam di Indonesia? Ya, banyak contoh-contohnya. Banyak sekali orang-orang seperti saya ini, ya, dari pihak Kristen yang menjawab Islam, tapi kan tidak menjawab saja, pasti kan bertanya balik, menyerang balik kan? Maksudnya menyerang dalam argumen begitu kan. Nah, tapi langsunglah ditangkap sama polisi. Nah, itu yang terjadi seperti Polisi itu. Indonesia, negara Indonesia. Iya. Jadi tuh, ini minta waktu lagi ya, yang bawa Silakan. sampah ya. Silakan. Saya di sini saya tak nak membawa-bawa agama, takut nanti saya salah cakap. Ada lagi negara Indonesia tuh kenapa sikit-sikit apa-apa pasang apa nama dia tuh yang gambar besar-besar terus plang. Iya, apa itu? Dekat tepi jalan macam ini ada ceramah ini. Habis itu nanti di sindir umat Kristen. Jangan Iya, ini. memang seperti itu. Ya itulah kelakuan mereka. Contohnya ini. Saya kasih tunjuk nih. Ini contohnya nih. Saya kasih contoh ya, nih. Nih. Ini misalnya nih. Nah, ini. Tuh. Benarkah Bible dipalsukan? Nah, itu. Tepi Ya jalan kan? tuh kan, jalan besar kan? Iya, di tepi ini. Roadway, di tepi jalan. Tepi jalan road. Iya. Di tepi jalan tol. dipasangnya begini. Benarkah Bible dipalsukan? Begitu. Namanya dakwah itu kalau orang Islam. Itu bukan penistaan kalau orang Islam yang bikin. Kalau orang Islam yang bikin seperti ini, tidak ada polisi, tidak ada aparatur negara, tidak ada. Ya, semua tutup mata karena itu namanya dakwah. Tapi kalau Kristen yang pasang begini, benarkah Quran dipalsukan? Langsung tiba-tiba polisi muncul. Namanya penistaan. Nah, itu dia seperti itu. Itu hanya terjadi di negara Indonesia seperti itu. Nah, Saya nih bukan di Malaysia, saya negara Singapura. oh dari Singapura. Oke. Jadi itulah saya berfikir kita Di sama-sama mana Singapurnya di mana? Di mana Singapurnya? Singapura West. Oke. Saya pernah di Woodland. Oh, Woodland Ya. agak jauh MRT, ada 2 MRT ke Iya, dari tinggal dekat ke Johor, tinggal nyebrang sudah sampai Johor. Ya dekat Woodland dekat dengan Malaysia dengan checkpoint Iya, Woodland. iya. Kalau ke Jadi- Johor tinggal nyebrang saja itu. Naik jalan darat aja jembatan. Iya, Jalan kaki pun sampai. betul. Apa tadi saya nak cakap Masih ada waktu tak nih? Nanti Silakan, kalau- silakan. Lah, dia nak naik, dia marah-marah pula dengan saya. Siapa Apa yang tadi? marah? Nonton bawah tuh, orang nak naik. Ya, biarlah, nggak masalah. Namanya juga penonton. Silakan, apa lagi? Cuman saya mengajak kamu loh. Saya mengajak kamu supaya kamu berhenti mengikuti Muhammad. Tapi kenapa kamu tidak? Kalau masalah mengajak tuh nanti kita secara profesional aja. Pasal Maksudnya kita bagaimana? saya tak boleh publik, tak boleh dipublikkan Oh, dulu. begitu. Boleh. Saya privasi. Oke, Orangnya. boleh inbox nanti ya. Boleh inbox. Bagaimana nanti apakah kamu ingin berhenti menjadi pengikutnya Muhammad? Nah, boleh. Silakan. Cuma kenapa?
kita kan sama-sama orang Islam di seluruh dunia, di mana-mana negara kan, di mana pelosok. Saya cuma heran, kenapa di Indonesia aja, orang Islam di Indonesia aja kecoh-kecoh dekat-dekat TikTok ni ya. Bagaimana ya? Saya juga tidak, sebenarnya nggak tahu juga, saya bingung juga. Karena saya belum pernah lihat Islam-Islam di negara lain. Karena saya pun pernah di Malaysia. Ya, saya pernah ke mana? Ke Johor, pernah ke mana? Ke Kuala Lumpur. Saya pernah jalan-jalan ke Malaysia, seperti itu. Lancong Ya, melancong ke Malaysia. Terutama di Jalan Alor. Nah, di situ kan banyak jual-jual durian kan? Nah, Ya, durian banyak. ya ada lagi yang lain? Kalau ada nak naik, turunkan aja saya host. Oke, baiklah ya. Itu tadi pesan saya ya. Tapi terima kasih tadi kami sudah bersaksi bahwa tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Nah, cuman yang menjadi keheranan saya, kenapalah masih mengikuti nabi yang tersihir tuh? Nah, itu. Oke ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Saya di Terima bawah kasih. saya nak nonton aja. Ya, itu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak orang dia itu beragama tapi dia tidak tahu kenapa begitu. Dan banyak orang Islam yang tidak tahu bahwa Muhammad itu kena sihir gitu. Banyak yang nggak tahu itu. Bahkan dikatakan saya menista.